Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak lagi ngobrol gitu sama aplikasi favorit kalian? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa ada teknologi yang rasanya intuitif banget, sementara yang lain bikin kita pengen banting HP. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Waktu kita buka aplikasi baru dan, semuanya langsung klop. Setiap klik, setiap geseran, feel-nya pas banget. Tapi kita juga tahu betul rasanya pakai aplikasi yang kaku, aneh, dan bikin bingung. Sebenarnya apa sih rahasia di balik pengalaman yang terasa ajaib dan yang bikin frustrasi ini? Jawabannya ternyata bukan sihir. Ini semua adalah soal desain. Yap, perbedaan antara pengalaman digital yang mulus banget sama yang kacau balau itu ada di satu disiplin ilmu yang namanya desain interaksi. Anggap aja ini adalah seni merancang percakapan antara kamu dan teknologi yang kamu pakai. Jadi apa sih desain interaksi atau yang sering disingkat IXD itu? Gampangnya gini deh, ini adalah bidang yang nulis naskah obrolan antara kita, manusia, sama perangkat digital. Ini bukan cuma soal tampilannya bagus atau enggak, tapi lebih ke gimana rasanya pas dipakai. Fokusnya itu di perilaku, respons, dan gimana caranya menciptakan pengalaman yang terasa alami. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita coba bongkar gimana cara kerjanya. Karena ternyata setiap interaksi yang kita lakuin, mau sesimpel neken tombol like atau serumit ngendaliin karakter di game, semuanya itu ngikutin satu pola dasar yang sama. Jadi, setiap interaksi itu ternyata berjalan dalam sebuah siklus. Dimulai dari kita, si pengguna, yang ngasih input. Terus sistem akan memproses input itu dan ngasih output. Nah, yang paling krusial, sistem juga ngasih umpan balik atau feedback buat ngasih tahu kita kalau tindakan kita itu berhasil. Siklus inilah yang terjadi terus-menerus di balik layar setiap kali kita berinteraksi. Input itu cara kita mulai obrolan. Tentu, yang paling kita kenal ya klik mouse atau ngetik di keyboard. Tapi zaman sekarang, input itu udah lebih dari itu. Bisa dari sentuhan jari di layar, lambaian tangan di depan kamera, perintah suara, bahkan seluruh gerakan tubuh kita di dunia virtual reality. Setelah kita kasih input, sistem bakal ngejawab. Jawabannya ini ada dua macam, output dan umpan balik. Output itu hasil besarnya, misalnya layarnya berubah. Tapi umpan balik atau feedback itu jauh lebih spesifik. Feedback itu konfirmasi-konfirmasi kecil yang bikin interaksi terasa nyata. Contohnya, kayak tombol yang nyala pas kita sentuh, atau getaran halus pas kita mindahin icon. Feedback yang bagus inilah yang bikin interaksi terasa jelas dan memuaskan. Oke, kita sekarang udah ngerti gimana sebuah interaksi itu terjadi. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa ada interaksi yang enak banget dipakai dan ada yang bikin pusing? Jawabannya ada di beberapa aturan dasar yang bikin sebuah desain itu efektif dan bahkan menyenangkan. Konsep pertama, dan ini penting banget, namanya affordance. Gampangnya ini tuh kayak petunjuk visual yang ngasih tahu kita apa yang bisa kita lakuin. Tombol yang kelihatan menonjol itu seolah-olah manggil kita buat nekan. Pegangan di slider itu seolah-olah minta buat digeser. Desain yang bagus itu pakai affordance supaya kita langsung ngerti cara pakainya tanpa perlu baca manual. Nah, ini bedanya. Kelihatan banget kan, di sebelah kiri, affordance yang baik itu intuitif. Kita langsung ngeh harus ngapain. Tapi di sebelah kanan, affordance yang buruk itu bikin bingung. Pernah kan ragu, ini teks bisa diklik apa enggak? Nah, itu dia. Itu contoh affordance yang gagal, dan rasanya nyebelin banget. Berikutnya ada yang namanya mapping atau pemetaan. Ini soal hubungan antara kontrol sama hasilnya. Mapping yang bagus itu terasa alami dan logis. Misalnya, kita nekan panah atas, ya kita berharap karakter di layar juga gerak ke atas. Tapi coba bayangin kalau muter tombol volume ke kanan malah bikin suara makin kecil. Aneh banget kan rasanya? Nah, itu berarti mappingnya jelek, dan otak kita pasti bingung. Dalam dunia interaksi, ada satu angka ajaib, 100 milidetik. Ini adalah batas waktu maksimal antara tindakan kita dan respons sistem, supaya terasa instan. Kalau lebih lambat dari itu, otak kita langsung rasa ada jeda atau lag. Dan itu bisa ngerusak seluruh pengalaman, jadi terasa lambat dan gak responsif. Oke, dasarnya udah dapet nih. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua prinsip ini diterapin di dunia nyata. Mulai dari aplikasi simple di HP kita, sampai ke video game yang butuh aksi super cepat. Secara umum, ada dua gaya interaksi. Pertama, manipulasi langsung. Ini pas kita seolah-olah bisa menyentuh dan memanipulasi objek digital secara langsung. Kayak nge-drag file di desktop, rasanya intuitif banget. Gaya kedua itu interaksi tidak langsung, yang pakai perantara kayak menu atau shortcut keyboard.
Mungkin nggak seinstan itu, tapi seringkali jauh lebih akurat dan powerful. Dan jangan salah, prinsip-prinsip simpel tadi itu bisa dikembangin buat bikin pengalaman yang super kompleks loh. Dalam dunia 3D, kita harus bisa navigasi ruang virtual. Di video game, kita harus ngelola puluhan input per detik. Dan di dunia AR dan VR, interaksi kita jadi jauh lebih fisik. Kita pakai seluruh tubuh kita buat ngobrol sama dunia digital. Nah, percakapan kita sama teknologi ini kan nggak berhenti di sini aja. Ini terus berkembang. Jadi, yuk kita intip sedikit ke masa depan, kemana arah obrolan ini selanjutnya. Masa depan desain interaksi ini, wah seru banget sih. Kita bakal makin jarang pakai mouse dan keyboard, dan makin banyak pakai gestur dan sentuhan yang lebih alami. Nanti AI juga bakal bikin perangkat kita makin pinter nebak apa yang kita mau. Interaksi suara juga bakal makin canggih, dan tentu aja teknologi XR kayak VR dan AR akan membawa kita masuk ke dalam percakapan digital yang jauh lebih nyata. Jadi sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Nanti pas kalian pegang HP atau main game, coba deh perhatiin. Perhatiin affordance tombol-tombolnya, rasain feedback dari setiap sentuhan, dan pikirin mapping antara gerakan kalian dan apa yang terjadi di layar. Siapa tahu kalian bakal kaget sendiri menyadari betapa banyaknya percakapan tersembunyi yang sekarang bisa kalian dengar.